Selamat pagi, selamat kita beribadah kembali melalui online, melalui YouTube ini. Kita belum bebas tatap muka, karena ini pun lagi sedang dalam perhatian. Dikhawatirkan tsunami COVID-19. Jadi kita kembali lewat online. Ya, di nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kesempatan pagi hari ini, melalui teknologi YouTube, kami datang bersama-sama dengan umat-Mu, sidang jemaat-Mu, merendahkan diri dan membuka hati untuk mendengarkan firman Allah. Kami percaya Tuhan ada, dan yang selalu ada dan ada di mana-mana, yang sedia memberkati kami sekalian, yang mencari Engkau, yang membuka hati dengan rasa rindu yang mendalam. Urapi Tuhan, hamba-Mu, urapi kami sekalian, umat-Mu, sidang jemaat-Mu. Begitu juga Tuhan, pelayanan di mana melalui teknologi yang ada ini, Tuhan juga sertai dan tolong memberkatinya sehingga bermanfaat buat kami seluruh anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah persembahan pujian sebentar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pujian yang kami sebentar sampaikan melalui nyanyian yang akan dinaikkan, biarlah itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan memulai ibadah kami. Amin. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan Roh-Mu dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa.
Haleluya. Kita sudah mendengarkan pujian. Mari kita masuk dalam pembacaan firman Allah dan kita buka hati, buka pendengaran untuk kita sediakan tangan Tuhan menjamah, kuasa Tuhan mengubah hati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Minggu lalu, bahkan hari Kamis, saya sampaikan firman Tuhan mengenai Adam yang tertidur. Sementara Adam tertidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya dan firman Tuhan katakan dibangunnyalah Hawa sebagai penolong yang sebenarnya untuk Adam. Dan di dalam kitab Kejadian pasal 15, begitu juga. Sewaktu Abram tertidur, padahal itu baru jelang matahari terbenam. Masih sore lah katakan ya. Tetapi ada kegelapan yang begitu mengerikan. Dan waktu Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abram, kepada anak keturunan mula anak, aku akan berikan semua yang ada di tanah ini, tanah Kanaan. Tetapi apalah tuh yang terjadi, Sarah membawa Hagar yang mengacaukan kekudusan janji Tuhan, sehingga kehadiran di tengah keluarga mereka yaitu Ismail. Kita tahu sejarahnya sedemikian rupa. Dalam hal ini kita perhatikan, dalam saat tidur tidak mengerti, saat tertidur tidak tahu apa yang terjadi, dan berbicara juga tentang kegelapan. Tidur kita tidak tahu apa yang ada di sekitar kita. Nah, saudara, di dalam Matius pasal 27, di sana juga kita bisa melihat sejak jam 12 waktu Tuhan Yesus naik disalibkan di Bukit Golgota sejak jam 12 siang, maka kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan Tuhan Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Jadi kita lihat di dalam kegelapan itu terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, baik Adam maupun Abram. Nah, sekarang di dalam Matius 27, sewaktu Tuhan Yesus disalib di atas kayu salib di Bukit Golgota, saat-saat terakhir dari jam 2 sampai jam 3 siang itu, kegelapan meliputi daerah itu. Tetapi kita perhatikan, hanya waktu sejenak. Sebab dituliskan kegelapan yang meliputi itu dari jam 12 sampai jam 3, selanjutnya terang kembali. Jadi bisa dilihat dengan mata jasmani. Tuhan tidak menutupinya. Kenapa, saudara? Sebab bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus setelah tersiksa di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya dan terkulai kepalanya. Menandakan dia sudah menyerahkan nyawanya, menandakan dia sudah mati. Nah, kalau malah pada kegelapan itu kan kita tidak tahu. Tapi kalau terang bisa tahu apakah masih tegak kepala Tuhan Yesus yang punya pengertian masih hidup. Tetapi kita lihat di situ, di dalam Alkitab ini, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di saat kembali cuaca sudah terang, karena kegelapan yang meliputi daerah itu dari jam 12 sampai jam 3. Mengapa, saudara, kita perhatikan hal seperti itu? Karena, saudara, ada orang yang mengatakan, ada orang yang bilang bahwa Yesus diganti.
Bukan Yesus yang tersalib, bukan Yesus yang mati, tetapi diganti dengan orang yang sama. Ada yang mengatakan bahwa yang disalib itu ada Yudas Iskariot. Nah, kalau saja kegelapan itu berlarut, kita tidak bisa mengerti sampai di mana. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pencipta alam semesta ini, justru saat krisis seperti itu, langit terbuka, terang kembali. Jadi bisa disaksikan apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi. Yesus terkulai dan mati. Jadi itu meluluhkan apa yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa yang mati bukan Tuhan Yesus dari Nazaret, tetapi yang diganti oleh oknum yang lain. Nah, saudara, kita lanjutkan di dalam Kisah Rasul 1:9-11, maka terangkatlah Yesus yang disaksikan oleh orang. Dan selanjutnya seperti yang kita sudah sampaikan, hari Kamis pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, lanjutkan saudara, kita membaca beberapa ayat di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, bahwa engkau harus diam di kota ini. Kota yang dimaksud adalah Yerusalem, kota Allah, kota yang kudus, untuk menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau kita lihat lagi di dalam Kisah Rasul pasal 1 yang beberapa waktu kita baca, engkau akan memperoleh kuasa apabila Roh Kudus turun di atas kamu, dan seterusnya. Saudara, apa yang Tuhan Yesus pesankan? Mereka kembali dengan bersukacita dan mereka naik ke ruang atas. Bisa diartikan atau diterjemahkan, atau ada kata-kata terjemahan katakan ke loteng Yerusalem. Mereka naik ke ruang atas di loteng Yerusalem itu dan bertekun di dalam doa, bertekun mentaati apa yang Tuhan Yesus pesankan, sampaikan kepada murid-murid. Jadi jangan tinggalkan kota ini, yang dimaksud adalah kota Allah, Yerusalem, sampai menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan mereka bertekun sedemikian rupa, bertekun untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus pesankan. Kita baca lagi saudara di dalam Kisah Rasul ini, Kisah Rasul pasal 2, sementara mereka bertekun, berdoa, menantikan dengan penuh sukacita. Kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semuanya ini berkata-kata itu orang Galilea?
bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Saudara, kita perhatikan di sini juga mempunyai pengertian. Sewaktu pencurahan Roh Kudus, bukan orang-orang Galilea saja yang mendapatkan, yang dipenuhi dengan Roh Kudus dari berbagai-bagai daerah. Bahkan kalau kita perhatikan lebih detail lagi dari ayat yang ke-9, kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Kita lihat Alkitab menuliskannya begitu jelas bahwa yang mendengar menyaksikan pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu bukan hanya segelintir golongan orang-orang Galilea atau orang-orang Yudea, dari orang Partia, dari orang Media, dan selanjutnya sampai ke ayat 11. Ya, diceritakan sampai begitu jelas. Nama-nama sampai saya sendiri sulit membacanya karena asing, karena belum kita banyak mengenal. Jadi ini seturut dengan perintah Allah, Injil menyebar. Karena mereka pulang ke rumah masing-masing, ke negerinya masing-masing, ke kampung halaman masing-masing dengan pengalaman kuasa Roh Kudusnya. Nah, begitulah Injil menyebar sampai ke Romawi, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, dan terus sampai ke Australia. Dan kita tahu ini pun Injil menyebar dan merambah sampai ke bumi Nusantara, Indonesia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara tentang gereja Tuhan secara universal. Karena begitu besarnya kasih Allah kepada dunia ini, jadi bukan hanya orang Yahudi. Semuanya Tuhan kasihi. Nah, sewaktu Injil ini disampaikan, Injil pun bukan hanya kepada orang Galilea, orang Yudea, orang Yahudi, tetapi menyebar sedemikian rupa. Sampai ke Indonesia berbicara tentang gereja Tuhan yang secara universal. Baru-baru ini GPDI merayakan kehadirannya di bumi Nusantara Indonesia ini 1 abad, 100 tahun. GSPDI bulan depan merayakan 70 tahun sinode ini ada di Indonesia. Dan gereja-gereja lain, sinode-sinode yang lain pun banyak. Sinode-sinode yang lain pun banyak dengan sejarah mereka kehadiran di Indonesia dengan membawa kabar baik. Oh, puji nama Tuhan. Saudara, ini memberikan gambaran kepada kita gereja universal ini. Kita membuka di dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, saudara, Alkitab ini dikatakan seumpama kerajaan Allah, seumpama, ya, ada analogi yang begitu rupa. Gadis-gadis ini gambaran daripada gereja Tuhan. Ada 10 dituliskan di sini, gadis-gadis yang sedang menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. 5 bijaksana, ada 5 yang bodoh. Yang bijaksana membawa pelita dengan cadangan minyaknya,
Tetapi yang lebih bodoh, mereka tidak membawa minyak cadangan. Karena menantikan, dikatakan sedang menyongsong, mereka menantikan. Karena waktunya tidak yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, hanya Bapa yang tahu hal seperti itu. Jadi mereka menanti, mereka menyongsong, menantikan, menunggu, dan menunggu. Memang pekerjaan menunggu melelahkan, saudara. Ini satu pekerjaan yang benar-benar mencebukkan, melelahkan. Nah, yang kita perhatikan dalam Alkitab Matius 25 ini, semuanya kelelahan. Semuanya mengantuk. Semuanya tertidur. Kalau kita baca selanjutnya ayat 1-13, memang saudara, di dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus, diperlukan kesetiaan, diperlukan ketekunan. Lebih-lebih sekarang ini, waktu-waktu, bahkan hampir 2 tahun saudara, adanya pandemi COVID-19 ini. Sudah lama, lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun, melelahkan. Semua dirasakan oleh gadis-gadis yang sedang menyongsong, oleh gereja-gereja Tuhan di saat-saat zaman sekarang seperti ini. Namun yang diperlukan di sini, saudara, perlunya ketekunan, perlunya kesetiaan di dalam menanti. Nah, kalau kita baca lanjutannya di dalam ayat yang ke-6, saudara, Matius pasal 25, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Mereka harus masih ada pekerjaan yang belum selesai. Harus membereskan. Apa misalnya di gereja kita masing-masing, di gereja yang tempat lain, sekolah minggunya tidak tertata baik. Apakah kaum mudanya tidak tertata dengan baik? Apakah kebaktian kaum ibu, kaum pria membawa satu berkat kepada kiri kanan di tengah-tengah masyarakat kita? Jadi ada yang harus dibereskan. Mungkin di dalam ada yang mesti dibereskan. Misalnya di barisan sangkur. Sangkur kurang kompak, harus dibereskan. WL-nya kurang oke atau kebablasan, harus dibereskan. Ya. Lantas apalagi mungkin Bapak Gembalanya jalannya pincang, perlu dibereskan. Namun saudara, sebenarnya bukan itu yang diperhitungkan. Bukan itu yang diperhitungkan, yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan, yang kita harus perhitungkan adalah apakah kita menyediakan minyak cadangan. Sehingga sewaktu mempelai itu datang, bunyi sangkakala terdengar, song-songlah mempelai. Sangkur kurang beres, sekolah minggu kurang beres, paduan suara kurang beres, WL kurang beres, biarkan. Bukan itu yang diperhatikan, bukan itu yang menjadi utama. Tetapi sementara dikatakan ini, lalu membereskan pelita mereka, membereskan di sini yang diperhatikan adalah apakah ada minyak cadangan yang dibawa oleh gereja Tuhan. Jangan lupa sediakan minyak cadangan sehingga pelita itu bisa selalu menyala. Pelita itu ada bahan minyak, dan minyak di sini jelas adalah firman Tuhan katakan adalah kuasa Roh Kudus. Kisah Rasul tadi mengatakan, engkau jangan tinggalkan kota Yerusalem ini. Tunggu sampai kuasa dari tempat yang maha tinggi diberikan kepadamu, dicurahkan kepadamu. Itu bicara tentang kuasa Roh Kudus. Jangan sampai terlalaikan. Ada pengajaran
pencurahan Roh Kudus yang ketiga. No, saudara. Barangkali itu baru saya dengar, atau ada sebagian teman-teman katakan, nggak ngerti dari mana itu pengertiannya. Oke lah, kita lewatkan. Saking semangatnya barangkali pengajaran seperti itu, masih ada kesempatan untuk menerima kuasa Roh Kudus. Oke. Karena itu yang diperlukan. Kenapa saudara? Sampai kita pada ayat yang ke-13. Jangan sampai sewaktu mengetuk pintu dikatakan, aku tidak kenal kamu. Ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, mengulas tentang konflik yang sedang terjadi antara Palestina dan Israel. Bapak Menteri PM Israel ini mengatakan, peperangan ini tidak akan cepat selesai. Tidak akan cepat selesai. Nah, ada satu hamba Tuhan, saya bacakan, Benny Hinn, yang awalnya dari sudah lama, ya memang dia orang Yahudi Israel, sebelum bermigrasi ke Kanada, dan selanjutnya akhirnya sampai ke Amerika, membahas konflik Palestina ini yang sekarang sedang memanas dari sudut pandang Alkitab. Benny Hinn ini berkata, konflik ini akan memicu perang seperti yang dijelaskan di dalam kitab Yeskiel, akan berdampak ke seluruh dunia. Karena ada negara-negara yang pro, ada negara-negara yang kontra. Nah, konflik ini membuat dunia, hampir semua masyarakat, sekalipun yang pro dan kontra, mengharapkan adanya solusi, adanya jalan keluar, adanya satu usaha untuk mendamaikan. Nah, saudara, disinilah terjadinya. Saat dunia mengharapkan munculnya seorang yang membawa penyelesaian atau memberikan kedamaian terhadap konflik Timur Tengah ini, inilah saatnya tokoh antikris masuk ke dalam panggung politik dunia. Semuanya mengharapkan adanya konflik yang berkepanjangan. Perdana Menteri Israel katakan tidak akan cepat-cepat untuk selesai. Konflik yang awalnya regional antara Palestina dan Israel terus akan berdampak kepada seluruh permukaan bumi, bangsa-bangsa dan negara-negara. Di negara kita sendiri pun ada pro dan kontra. Negara-negara lain, negara Amerika pun sedemikian. Di New York ada demo-demo yang sedemikian rupa. Nah, suatu orang mengharapkan adanya tokoh yang membawa kedamaian, tokoh yang membawa penyelesaian permasalahan yang Alkitab ceritakan, yang Alkitab tuliskan. Muncullah tokoh yang diidolakan, yang diharapkan oleh semua penduduk dunia ini. Tetapi saudara, kita terkecoh. Yang keluar itu adalah antikris yang masuk dalam panggung politik dunia. Dia bisa menyelesaikan segalanya. Dia bisa menyelesaikan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh penduduk manusia, penduduk dunia ini. Nah, disinilah saudara yang Alkitab katakan, sewaktu antikris ini berkuasa sedemikian rupa, timbullah peraturan. Masuklah, siapa yang tidak memiliki tanda tidak boleh berjual beli.
dan mereka semuanya harus menyembah kepada Dia yang memberikan solusi, yang memberikan satu jalan, katakanlah yang menyelamatkan dunia yang sedang konflik besar. Padahal awalnya hanya dari Palestina dan Israel secara regional. Apa mau dikata terjadi hal seperti itu, keluarnya penyelamat yang dikatakan itu membawa segala dampak ketentuan-ketentuan. Siapa yang tidak mengikut perintahnya tentunya mendapatkan tekanan sedemikian rupa. Saudara, Alkitab menuliskan, sewaktu Antikris turun masuk ke dalam panggung politik dunia ini, itu dimulainya kesusahan besar. Atau ada istilah The Great Tribulation. Nah, karena itu saudara, sebagai orang percaya, Matius pasal 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tapi kalau kita perhatikan saudara dengan keadaan sekitar kita, mulai dari pandemi COVID ini yang memisahkan gereja, yang memisahkan anak-anak Tuhan dengan anak-anak Tuhan, memisahkan kebiasaan yang kita sudah bangun sekian tahun. Ada istilah new normal. Tidak datang ke ibadah ke gereja, itu normal. Karena apa? Menghindar atau menjaga jarak, atau ya memang itulah yang dikatakan 3M. Seolah-olah kita mengikutinya. Seolah-olah kita ikuti peraturan patuh. Tetapi tidak terasa saudara, kalau anak-anak Tuhan itu sedang digojlok sedemikian rupa. Ngantuk. Lelah, mengantuk, tidurlah. Tapi ingat, siapkan minyak kita. Siapkan minyak di buli-buli kita. Apabila kedatangan mempelai itu sangkakala berbunyi dan mengabarkan kalau mempelai itu sudah datang, kita bisa bangun. Kita bisa siap menyongsong. Jangan sampai kita masuk dalam aniaya besar itu. Puji nama Tuhan, saudara. Sepanjang 10 hari ini adalah hari raya Pantekosta, yang hari Kamis lalu kita peringati kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan katakan, nantikan. Jangan kamu tinggalkan kota ini, berbicara kota Yerusalem, berbicara tentang tempat Tuhan. Kita persiapkan dalam ketekunan, dalam kesetiaan. Sadar bahwa harinya sudah dekat. Jangan sampai kita masuk dalam penganiayaan. Kita sudah terpisah. Tidak lagi mengalami aniaya. Karena kita memiliki minyak dan kita bisa masuk dalam pesta yang besar itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, di dalam masa-masa pandemi ini, di mana kami harus taat kepada peraturan pemerintah, karena pemerintah menginginkan supaya negeri bisa bangkit lagi dalam ekonomi dan yang lainnya. Dan kami semuanya dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Dalam hal ini, membuat kami membawa kepada ibadah yang terbatas. Tidak bisa berkumpul beramai-ramai. Tetapi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Allah memberikan peringatan kepada kami. Kelelahan bisa terjadi, ngantuk bisa terjadi, tertidur bisa terjadi. Tetapi firman-Mu Tuhan mengingatkan,
Kami harus membereskan sesuatu sehingga apabila kedatangan Tuhan, kami siap. Tertidur Tuhan bangunkan, sehingga kami melihat kenyataan yang begitu besar anugerah-Mu dalam peringatan-peringatan firman Allah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, penolong yang dijanjikan oleh Bapa, kami percaya Tuhan berikan itu kepada kami dengan limpahnya. Saat ini kamu membereskan Tuhan pelita kami. Saat ini kami membereskan Tuhan agar buli-buli kami ada tersedia minyak. Sehingga sewaktu kami tertidur sekalipun, kedatanganmu Tuhan, kami telah mempersiapkan minyak cadangan di buli-buli kami, sehingga pelita kami dapat menyala. Dan kami boleh masuk dalam pesta besar anak domba. Mari Allah Roh Kudus, jelaskan, terangi mata rohani kami, mengerti dan sadar apa yang sedang terjadi di dunia ini dan di sekitar kami. Banyak orang-orang yang dahulu begitu ramah, dahulu rasanya begitu perhatian, tetapi dapat berubah. Tuhan, inilah bagian yang harus kami bereskan. Biar kami boleh bersiap, biar kami boleh bersedia, biar kami boleh berjaga-jaga senantiasa. Terima kasih Tuhan, tolong umat-Mu sidang jemaat-Mu yang lelah, yang mengantuk, bahkan yang tertidur. Mari Tuhan ingatkan, supaya kami dapat membereskan, persiapkan diri kami masing-masing dengan buli-buli minyak yang tersedia dalam hidup kami, dalam hubungan kami bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong umat-Mu sidang jemaat. Bangunkan kami sementara masih ada kesempatan untuk membereskan. Sadarkan kami sementara masih ada kesempatan untuk kami mempersiapkan diri sebagai gadis-gadis yang bijaksana, sebagai gereja Tuhan yang disempurnakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Dan kini saudara-saudara sekalian dikasihi Tuhan, berkat kasih anugerah Bapa di surga tercurah di atas kita. Begitu juga kasih kemurahan Tuhan Yesus yang selalu melingkupi hati dan kehidupan kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang Tuhan kirimkan, yang menolong kami, sehingga kami dapat membereskan bagian-bagian yang harus kami perhatikan. Terima kasih. Terima kasih. Curahkanlah berkat-Mu ya Bapa, kasih-Mu ya Yesus, dan kuat kuasa-Mu Allah Roh Kudus di atas kami sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.